Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu Sagung Dumadi. Sedulur kabeh. Apa kabar? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Gusti Kang Murbeng Dumadi. Mari kita awali pertemuan ini dengan salam yang penuh doa, penuh cahaya, penuh restu dari para leluhur. Kalau panjenengan hadir di sini, saya ingin mengajak, jawab salam tadi dengan hati yang tulus. Lalu tulis di kolom komentar, Rahayu, aku hadir. Supaya energi baik mengalir di antara kita semua. Pernahkah kalian mendengar bahwa orang yang lahir di pasaran Wage seringkali hidupnya penuh kebingungan? Kadang merasa tersesat, kadang merasa asing di dunia sendiri, seakan tak tahu arah. Namun, tahukah kamu? Justru kebingungan itu bukan kutukan, melainkan tanda orang terpilih. Lalu, mengapa Wage dianggap istimewa? Apa makna di balik rasa bingung itu? Dan kenapa leluhur menyebut Wage sebagai weton yang sering dipanggil oleh jalan gaib? Mari kita telusuri bersama. Weton dalam tradisi Jawa bukan sekadar hitungan tanggal lahir. Ia adalah sengkala, tanda, sekaligus pituduh tentang arah hidup manusia. Wage, dengan Neptu 4, sering dipandang sebagai pasaran yang adem, namun penuh misteri. Banyak orang Wage merasa hidupnya berjalan tidak lurus, kadang naik, kadang turun, kadang bingung menentukan pilihan. Tapi ingat, leluhur selalu bilang, wong sing bingung iku tanda yen dheweke lagi digarap. Digarap oleh Gusti, ditempa oleh kehidupan, disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. 1. Wage, pasaran yang dianggap sunyi tapi peka. Sedulur, pernahkah kalian menjumpai seseorang yang lahir Wage? Dari luar, mereka tampak tenang, bahkan sering dianggap pendiam. Tidak banyak bicara, tidak suka menonjolkan diri. Namun, di balik kesunyian itulah justru tersimpan kepekaan batin yang luar biasa. Orang Wage seringkali digambarkan seperti telaga yang hening. Airnya diam, tidak berombak. Tapi jika kita mendekat, kita akan tahu bahwa di dalamnya ada kehidupan yang kaya. Ikan, tumbuhan air, bahkan pantulan langit yang jernih. Begitulah batin orang Wage. Mereka bisa menangkap hal-hal yang samar, yang kadang luput dari mata orang lain. Banyak cerita dari para sesepuh Jawa bahwa orang Wage adalah tipe yang gampang, kecantol, rasa. Maksudnya, hati mereka peka. Ada yang sekadar melihat wajah seseorang, langsung tahu apakah orang itu sedang gundah atau bahagia. Ada yang hanya mendengar suara, langsung bisa menangkap energi di baliknya. Bahkan tak jarang orang Wage punya firasat, merasakan sesuatu akan terjadi sebelum benar-benar terjadi. Dalam pitutur Jawa, ada ungkapan, sing sepi iku asring luwih weruh. Orang yang tampak sepi, justru sering lebih tahu. Karena kesunyian memberi ruang bagi batin untuk mendengar suara yang tidak terdengar, melihat tanda yang tidak terlihat. Inilah mengapa Wage sering dianggap punya mata batin dalam keluarga atau lingkungannya. Namun, ada sisi lain dari kepekaan ini. Kadang orang Wage justru merasa capek, karena batinnya mudah tersentuh. Mereka bisa ikut sedih hanya karena melihat orang lain menangis. Mereka bisa ikut resah ketika suasana di rumah atau tempat kerja tidak harmonis. Bahkan, ada yang sampai sulit tidur karena pikirannya terus menangkap energi-energi di sekeliling. Tapi jangan salah, sedulur. Kepekaan ini bukan kelemahan. Justru inilah tanda bahwa orang Wage membawa anugerah khusus. Mereka diciptakan sebagai sensor halus dalam kehidupan. Kepekaan mereka bisa jadi penerang bagi keluarga, pengingat bagi teman, bahkan penolong bagi orang-orang yang sedang butuh didengarkan. Bayangkan saja, dalam sebuah keluarga ada satu orang Wage. Ketika semua orang ribut, Wage bisa jadi yang pertama kali merasakan bahwa sebenarnya yang dibutuhkan bukan marah, tapi saling memahami. Ketika ada masalah, Wage bisa memberi jalan keluar bukan dari logika semata, tapi dari intuisi batin yang jernih. Itulah mengapa Wage sering disebut sebagai penjaga harmoni dalam senyap. Mereka jarang bersuara keras, tapi keberadaannya menenangkan. Mereka jarang tampil sebagai pemimpin yang vokal, tapi keputusan mereka sering tepat karena lahir dari rasa yang dalam. Maka, kalau kamu lahir Wage dan sering merasa terlalu peka, jangan berkecil hati. Justru itulah tanda bahwa hidupmu membawa peran khusus. Kamu seperti daun yang peka terhadap angin, bisa bergerak meski hanya disentuh sehembusan tipis.
Dan dari kepekaan itu, banyak hal besar bisa lahir. Nah, sedulur, dari sini kita mulai melihat keunikan Wage. Dari luar tampak sunyi, tapi di dalamnya menyimpan batin yang tajam. Lalu muncul pertanyaan, mengapa orang Wage sering merasa bingung dengan jalan hidupnya sendiri? Kenapa kepekaan itu justru membuat langkah mereka ragu? Mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Kebingungan sebagai tanda diproses. 2. Kebingungan sebagai tanda diproses. Sedulur, pernahkah kamu merasa bingung dengan jalan hidupmu sendiri? Seperti berdiri di persimpangan jalan, tak tahu harus memilih kiri atau kanan. Kadang sudah melangkah, tapi hati masih ragu. Kadang ingin berhenti, tapi tak ada tempat untuk benar-benar diam. Nah, rasa itulah yang sering dialami oleh orang yang lahir di pasaran Wage. Banyak orang Wage mengaku hidupnya penuh tanda tanya. Karir terasa tidak menentu, hubungan cinta kadang datang dan pergi tanpa alasan jelas. Bahkan dalam perkara kecil pun sering muncul rasa bimbang. Tapi leluhur kita punya pitutur yang dalam, wong sing bingung ikut tanda yen lagi digarap. Orang yang bingung, itu tanda bahwa dirinya sedang digarap, sedang ditempa, sedang diproses oleh Gusti Kang Murbeng Dumadi. Bayangkan tanah liat yang baru diambil dari tanah. Kotor, tak berbentuk, tak punya arti. Namun di tangan sang empu gerabah, tanah liat itu diremas, dipukul, diputar, bahkan dibakar. Dari proses yang penuh tekanan dan panas itulah akhirnya lahir kendi yang indah, berguna, dan bernilai tinggi. Begitu pula orang Wage. Kebingungan bukan berarti kelemahan, tapi pertanda bahwa hidup mereka sedang diputar di atas roda takdir. Mereka sedang ditempa agar kelak menjadi wadah yang kuat, mampu menampung ilmu, pengalaman, bahkan amanah besar yang mungkin tidak bisa diemban oleh orang lain. Dalam dunia spiritual Jawa, kebingungan adalah bagian dari laku. Ada istilah, urip iku kudu digarap nganggo rasa, dudu mung akal. Hidup itu harus dijalani dengan rasa, bukan hanya logika. Nah, Wage sering diuji dengan rasa bingung agar mereka belajar menyerahkan diri, belajar pasrah, sekaligus belajar peka pada arah yang halus. Kalau dipikir-pikir, bukankah kebingungan itu justru tanda kehidupan? Orang yang tidak pernah bingung biasanya hanya berjalan lurus tanpa bertanya, tanpa mencari makna. Sedangkan Wage, karena sering bingung, dipaksa untuk terus mencari. Dan dari pencarian itulah, perlahan-lahan lahir pemahaman yang dalam. Ada cerita dari sesepuh desa di Gunung Kidul. Beliau berkata, bocah Wage iku asring mlaku kaya wong ilang dalan, nanging yen wis ketemu dalane, dheweke bakal luwih teguh tinimbang liyane. Artinya, orang Wage memang sering berjalan seperti orang yang kehilangan arah. Tapi kalau sudah menemukan jalannya, mereka akan jauh lebih teguh daripada orang lain. Jadi, sedulur, kalau kamu lahir Wage lalu sering merasa bingung, jangan takut. Jangan anggap itu sebagai kutukan. Anggap saja dirimu sedang ditempa, seperti logam yang dibakar dalam api agar menjadi pedang tajam. Kebingunganmu adalah bagian dari desain besar hidupmu. Ia adalah guru yang sedang mengajarmu untuk sabar, pasrah, dan sekaligus berani melangkah meski kabut menutup pandangan. Dan justru, dari kebingungan itu kelak akan lahir keteguhan. Orang Wage, jika sudah menemukan jalannya, akan menjadi pribadi yang sulit digoyahkan. Karena ia sudah kenyang diuji rasa ragu, sehingga ketika tiba waktunya yakin, keyakinannya tidak bisa ditawar lagi. Nah, sedulur, kita sudah memahami bahwa kebingungan Wage bukan kelemahan, melainkan proses. Tapi ada hal lain yang tak kalah menarik. Di balik kebingungan itu, orang Wage ternyata juga punya peran unik, menjadi penghubung antara dunia nyata dan dunia gaib. Bagaimana bisa? Mari kita lanjut ke poin 3. Wage sebagai penghubung dunia. 3. Wage sebagai penghubung dunia. Sedulur, ada sesuatu yang jarang disadari oleh orang Wage. Di balik kebingungan mereka, ternyata ada anugerah besar yang tak semua orang miliki, kemampuan menjadi penghubung antara dunia nyata dan dunia gaib. Sejak zaman dulu, para leluhur percaya bahwa Wage adalah pasaran yang adem nanging waskita, tenang tapi penuh penglihatan. Energi Wage dianggap halus, tipis seperti embun pagi yang nyaris tak terlihat, namun mampu menyentuh segala yang ada di sekitarnya. Karena kehalusan energi itulah, orang Wage sering jadi sasaran, sapaan, dari dunia tak kasat mata. Ada yang mengaku sering bermimpi aneh,
bertemu sosok-sosok asing dalam tidur. Ada yang tiba-tiba merasa bulu kuduk berdiri ketika lewat di tempat sepi. Bahkan, tak sedikit orang wage yang mendapat firasat tentang sesuatu sebelum kejadian itu benar-benar datang. Dalam pitutur Jawa, ada ungkapan, wong wage asring dadi wit kang dadi panggonan manuk loro jagat. Artinya, orang wage sering jadi pohon tempat hinggapnya burung dari dua dunia. Mereka bisa disentuh oleh energi nyata sekaligus energi gaib. Coba renungkan. Pernahkah kamu yang lahir wage merasa seperti dititipi pesan? Misalnya, tiba-tiba kepikiran tentang seseorang, lalu tak lama mendapat kabar darinya. Atau bermimpi ketemu dengan orang yang sudah meninggal, seolah ia ingin menitipkan doa atau pesan tertentu. Itu bukan kebetulan. Itu adalah cara alam semesta menyapa wage. Ada pula cerita turun-temurun di kalangan dukun Jawa. Konon, kalau seorang wage ikut dalam sebuah tirakat atau doa bersama, suasana jadi lebih halus, lebih mudah nyambung ke jagat batin. Karena wage membawa frekuensi tipis yang bisa membuka jalan. Seperti antena yang menangkap sinyal halus, wage adalah penghubung yang memudahkan komunikasi antara yang kasat mata dengan yang tak terlihat. Namun, anugerah ini ibarat dua sisi mata uang. Bagi yang tak siap, kepekaan wage bisa jadi beban. Mereka bisa mudah takut, merasa terganggu, bahkan bingung membedakan antara firasat dengan ilusi pikiran. Tapi bagi yang belajar menerima, wage bisa menjadi cahaya, bisa menolong orang sekitar lewat intuisi, doa, atau sekadar hadir sebagai penenang ketika suasana tegang. Bayangkan seorang wage dalam sebuah keluarga. Kadang tanpa berkata, dia sudah tahu siapa yang hatinya sedang resah. Kadang hanya dengan doa dalam diam, masalah perlahan reda. Mungkin keluarga tak menyadari, tapi energi wage bekerja secara senyap. Seorang sesepuh pernah berkata, wage iku dalan sepi kang maring pangrungu. Wage adalah jalan sunyi yang memberi pendengaran. Maksudnya, wage adalah saluran bagi bisikan-bisikan halus semesta. Tak semua orang bisa mendengarnya, tapi wage bisa. Jadi, sedulur, kalau kamu lahir wage dan sering merasa didekati hal-hal tak kasat mata, jangan buru-buru takut. Anggaplah itu sebagai tanda bahwa kamu dipilih sebagai penghubung. Bukan berarti kamu harus jadi paranormal, tapi kamu bisa jadi jembatan, menenangkan orang lain, membawa doa, menjaga harmoni, dan meneruskan pesan baik yang mungkin dititipkan padamu. Nah, setelah kita tahu bahwa wage adalah penghubung antara dua dunia, kita pasti mulai bertanya, kalau begitu, kenapa hidup orang wage justru sering penuh ujian? Kenapa rezeki kadang lambat, cinta penuh cobaan, bahkan sering disalahpahami orang lain? Mari kita kupas lebih dalam di poin 4. Takdir orang wage adalah menguat lewat rintangan. 4. Takdir orang wage adalah menguat lewat rintangan. Sedulur, pernahkah kalian merasa hidup ini seperti sungai deras yang penuh bebatuan? Arusnya kencang, jalannya berliku, dan kita yang hanyut di dalamnya harus berulang kali terbentur sebelum akhirnya bisa sampai ke muara. Nah, begitulah gambaran takdir orang wage. Kalau kamu lahir wage, jangan kaget bila jalan hidupmu penuh ujian. Kadang rezeki datang terlambat, seolah-olah ditahan agar kamu belajar bersabar. Kadang cinta penuh drama, membuatmu belajar memilah mana yang sungguh tulus dan mana yang hanya singgah. Bahkan, tak jarang orang wage sering disalahpahami oleh teman, pasangan, atau keluarga sendiri. Namun, leluhur kita selalu mengingatkan, wong linuih, uripe ora gampang. Orang yang punya kelebihan biasanya hidupnya memang tidak mudah. Karena mereka dipilih untuk menjalani laku yang berbeda dari orang kebanyakan. Wage adalah contohnya. Coba bayangkan, sedulur. Pedang tidak akan tajam kalau hanya digantung di dinding. Ia harus ditempa, dipukul berkali-kali, bahkan dipanaskan dalam api yang membara. Barulah ia bisa menjadi senjata yang kuat. Demikian pula orang wage. Rintangan hidup yang berat itu ibarat palu dan api yang sedang membentukmu menjadi pribadi yang tangguh. Ada kisah seorang wage dari Jawa Tengah. Sejak muda, hidupnya selalu berpindah-pindah. Pekerjaan tidak pernah langgeng, usaha jatuh bangun, bahkan dalam urusan rumah tangga pun penuh percikan masalah. Banyak orang di sekitarnya menganggap ia kurang beruntung. Namun, siapa sangka? Di usia senjanya, ia justru menjadi tempat bersandar bagi banyak orang. Ia bijaksana, sabar, dan disegani bukan karena harta,
tapi karena keteguhan yang lahir dari pahit manis kehidupan. Begitulah cara Gusti membentuk wage. Jalan berliku bukan hukuman, melainkan latihan. Supaya mereka punya batin yang tahan banting, hati yang lapang, dan jiwa yang mampu menuntun orang lain. Dalam pitutur Jawa ada kalimat indah, sopo sing sabar lan tekun, bakal kinarya pepadhang. Barang siapa yang sabar dan tekun, kelak akan dijadikan penerang. Wage adalah calon penerang itu. Mereka diuji berkali-kali, supaya kelak bisa menjadi contoh bagi orang lain bahwa rintangan bukan akhir dari segalanya. Kalau kamu wage dan merasa hidupmu berat, jangan menyerah. Ingatlah, beban itu bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menguatkanmu. Rasa sakitmu akan melahirkan empati. Luka-lukamu akan menjadi cahaya bagi orang lain. Satu hal yang perlu diingat, wage sering diuji bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk memikul peran yang lebih besar. Kadang kesabaranmu, ketabahanmu, dan kekuatanmu menjadi pelajaran hidup bagi orang-orang di sekitarmu. Maka jangan heran, wage sering dianggap orang asing dalam lingkungannya. Sering berbeda, sering disalahpahami. Tapi justru perbedaan itu yang membuat wage istimewa. Mereka tidak berjalan di jalan umum, melainkan di jalan yang dipilihkan khusus. Jalan yang berliku, tapi bermuara pada kedalaman jiwa. Nah, sedulur, dari sini kita bisa memahami, wage ditempa oleh rintangan agar kuat. Tapi rintangan itu bukan tanpa tujuan. Karena sejatinya, wage adalah seorang pencari jalan. Mereka ditakdirkan untuk terus mencari arti hidup, hingga akhirnya menemukan cahaya yang sejati. Mari kita lanjutkan ke poin 5. Wage, sang pencari jalan. 5. Wage, sang pencari jalan. Sedulur, hidup adalah perjalanan panjang. Ada orang yang sejak awal jalannya lurus, jelas, dan terang. Namun ada juga yang jalannya berliku, penuh belokan, bahkan kadang terasa seperti tersesat di hutan lebat. Nah, wage termasuk yang kedua. Mereka adalah sang pencari jalan. Seorang wage jarang merasa puas dengan satu jawaban. Mereka selalu ingin tahu lebih dalam. Selalu ingin mencari makna di balik peristiwa. Bahkan ketika orang lain sudah merasa cukup, wage masih terus bertanya, apa maksudnya? Apa hikmahnya? Apa yang harus aku pelajari? Dalam pitutur Jawa ada ungkapan, sing tansah golek, bakal nemu. Sing tansah takon, bakal paham. Artinya, yang terus mencari akan menemukan, yang terus bertanya akan memahami. Wage adalah perwujudan dari pitutur ini. Mereka lahir bukan untuk sekadar hidup, tapi untuk menemukan arti hidup. Kebingungan yang dialami wage, yang sebelumnya kita bahas, adalah pintu masuk bagi pencarian ini. Karena merasa bingung, wage terdorong untuk mencari jawaban. Karena sering tersesat, wage jadi berusaha menemukan jalan pulang. Dan dalam proses mencari itulah, batin wage perlahan tumbuh menjadi semakin dewasa, semakin bijak. Ada kisah seorang wage dari Yogyakarta. Sejak muda ia sering berpindah-pindah pekerjaan. Tak pernah betah, selalu merasa ada yang kurang. Orang tuanya sempat khawatir, bahkan teman-temannya mencibir. Tapi ia tidak berhenti mencari. Ia belajar berbagai hal, seni, spiritualitas, bahkan merantau jauh. Sampai akhirnya, di usia matang, ia menemukan panggilannya sebagai guru yang mengajarkan kesabaran dan kebijaksanaan. Semua kebingungan masa mudanya ternyata adalah jalan menuju peran besarnya. Wage adalah simbol perjalanan batin. Mereka seperti seorang musafir yang berjalan di gurun, haus, lelah, tapi terus melangkah. Karena di lubuk hati terdalam, mereka tahu bahwa ada oasis yang menunggu. Wage tidak mudah berhenti, karena jiwa mereka memang ditakdirkan untuk terus bergerak mencari. Namun, sedulur, pencarian wage bukan sekadar tentang materi atau duniawi. Seringkali pencarian mereka lebih dalam, tentang jati diri, tentang hubungan dengan Gusti, tentang makna hidup yang sesungguhnya. Inilah yang membuat wage sering tampak berbeda. Mereka bisa saja hidup sederhana, tapi pikirannya dalam. Mereka bisa terlihat bingung, tapi di balik itu mereka sedang menyusun mozaik makna yang tak semua orang mampu pahami. Kalau kamu lahir wage, jangan takut kalau perjalananmu terasa panjang dan penuh pertanyaan. Itu adalah bagian dari takdirmu sebagai pencari jalan. Ingatlah, Gusti Orasar, Tuhan tidak pernah tidur. Setiap langkahmu, meski tampak ragu,
sedang diarahkan menuju cahaya yang lebih terang. Dalam laku kejawen, orang yang terus mencari akan dipertemukan dengan guru sejati. Kadang guru itu hadir dalam bentuk orang, kadang dalam peristiwa, kadang dalam suara hati. Wage, dengan segala pencariannya, akan selalu dipertemukan dengan tanda-tanda itu. Dan ketika Wage akhirnya menemukan jalannya, ia akan menjadi pribadi yang luar biasa. Karena kebijaksanaan itu lahir dari proses panjang, dari kebingungan, dari luka, dari perjalanan penuh pertanyaan. Wage yang sudah nemu dalan, akan menjadi cahaya, menjadi panutan, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Maka, sedulur, jangan pernah takut bila jalan hidupmu berliku. Jangan minder bila langkahmu sering terlambat. Wage bukan diciptakan untuk ikut arus, tapi untuk mencari arusnya sendiri. Wage adalah sang pencari jalan, dan pada akhirnya, setiap pencarian akan berakhir pada perjumpaan dengan cahaya sejati, Gusti Kang Murbeng Dumadi. Nah, sedulur, dari 5 poin tadi kita bisa melihat dengan jelas, Wage bukanlah weton biasa. Dari kesunyian, kebingungan, peran sebagai penghubung, rintangan hidup, hingga pencarian panjang, semuanya adalah rangkaian tanda bahwa Wage adalah orang terpilih. Mari kita rangkum dalam kesimpulan agar makna ini semakin jelas. Jadi, sedulur, kalau kamu lahir Wage, jangan takut dengan kebingunganmu. Itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa kamu orang pilihan. Kamu sedang ditempa, dibimbing, dan disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Ingatlah, Wage bukanlah pasaran biasa, melainkan pintu menuju kebijaksanaan batin. Ingat pitutur Jawa. Urip iku mung mampir ngombe, nanging saben tetes banyu kudu dadi berkah. Hidup ini memang singkat, tapi setiap langkah kita bisa membawa arti. Maka teruslah berjalan, meski bingung. Teruslah mencari, meski tersesat. Karena di balik itu semua, Wage sedang diarahkan oleh tangan tak kasat mata. Kalau panjenengan merasa cocok dengan video ini, silakan tekan tombol like, share, dan subscribe. Tuliskan juga di komentar, "Aku Wage, aku siap menemukan jalanku." Supaya energi positif ini menyatu, dan kita saling menguatkan. Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya.